Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dulur-dulur semuanya. eh, ini penampakan motor yang kemarin saya review ya kan, dan saya mau berbagi beberapa tips ataupun apa ya istilahnya, layak nggak sih kita itu beli di marketplace, beli di tempat yang notabene-nya orang jualan yang COD-an ya, ataupun kita ketemu langsung dengan orang lah. Ini cocok nggak sih atau layak nggak sih? Sebetulnya cocok nggak layaknya itu tergantung kalian, teman-teman. Jadi kalian bisa milih, bisa enggak, ataupun beruntung ataupun enggak, itu tergantung dari kaliannya ya. Jadi kalian kalau milih motor dengan budget sekian, kira-kira dengan keadaan si motornya itu cocok atau enggak, lah itu tergantung dari kaliannya itu ya. Nah, saya mau berbagi beberapa tips, terus beberapa pengalaman pribadi. Saya dapat motor ini dengan keadaan mulus dan harga yang ya sekiranya pas lah itu. Nah, saya mau berbagi dengan itu ya, teman-teman. Nanti di apa namanya ya, kita sama-sama lihatlah layak enggak layaknya itu tergantung dari kalian gitu ya. Oke, yang pertama, nah teman-teman, yang pertama perlu diperhatikan itu yang paling utama sekali dari membeli motor di marketplace Facebook ataupun di tempat-tempat lain yang sistemnya COD. Itu yang pertama kali kita lihat adalah bagian mesinnya. Lah ini, ya bisa dilihat ya, waduh gelap. Nah, mesinnya ini, jangan lihat ataupun teman-teman dulur-dulur lihat mesinnya itu rembes atau tidak ya. Itu paling utama perawatan dari mesin si pertama yang punya motor ya. Yang punya motor ini mesinnya gimana, bagus apa enggak. Jadi dicek ya kan, seal-sealnya, ini seal atas, seal bawah. Kemudian yang di bawah deket apa ini namanya, deket dekat knalpot. Kemudian yang tengah ya kan dicek, jangan cek. Kalau bila perlu buka nggak apa-apa, kita minta buka ke orangnya, mas saya mau buka dong ini apa namanya tebengnya ya kan, saya mau lihat cek mesinnya gitu. Karena namanya jual beli itu ya pasti pingin sama-sama enak gitu ya, teman-teman. Nah, kebetulan saya dapat mesinnya yang memang nggak rembes, masih bagus, masih mulus, dan tidak ada rembesan-rembesan. Kemudian setelah itu dicek suaranya, jenengan ataupun teman-teman langsung otomatis ke mesin dulu. Itu paling utama ya. Jadi jangan lihat yang lain-lain dulu, tapi ke mesin dulu. Nanti jenengan lihat mesinnya rembes atau tidak. Setelah dites nggak ada suara-suara yang kemotrok ataupun nggak ada suara-suara yang aneh-aneh, ya itu sudah bagus gitu. Nah, setelah mesin ya kan, setelah mesin yang kedua baru kita ke kaki-kaki dulu ya. Kaki-kakinya kemudian dilihat apakah soknya rembes, sok-sok ini nih. Nah, ini soknya, sok depannya rembes atau enggak, sok samping kanan kiri yang depan. Kemudian yang belakang, lah kalau yang belakang ini saya kebetulan sudah ganti sok KTC dulur, jadi enggak, yang lama sudah saya ganti. Lah soknya itu dicek kalau yang lama ya kan. Kaki-kakinya dicoba dulu empuk apa tidak ya kan. Itu dicoba, kemudian digenjot-genjot ya istilahnya ya. Kalau ternyata keluar rembesan berarti itu jelek. Nah, kemudian yang ketiga baru masuk ke body-body. Lah, teman-teman lihat bodinya ya kan, mulus apa enggak, banyak pecah apa enggak ya kan. Terus spion lengkap atau enggak, speedometer hidup atau enggak ya. Kemudian joknya bolong atau tidak, masih mulus atau tidak, dalamnya rusak apa tidak ya kan, mesinnya apa namanya, nomor rangka, nomor mesin. Kemudian apa namanya, di bagian mesin yang body ininya, kemudian kaki-kaki, karet-karet, knalpot banyak lecet atau tidak, itu dicek semua ya. Jadi diperhatikan, kemudian dilihat dengan harga yang dia tawarkan ya kan. Kalau mesinnya bagus, yang kedua kaki-kaki bagus, terus yang ketiga bodinya bagus ya kan, ataupun salah satunya lah, dari misalkan mesinnya bagus, kemudian soknya bagus depan belakang, tapi bodinya kurang bagus dengan harga segitu, misalkan dia nawarkan 8 juta lah, teman-teman ridho apa enggak ataupun nerima apa enggak ya,
itu tergantung dari teman-teman sendiri gitu ya. Karena kalau bagi saya tipsnya, kalau mesinnya sudah oke dengan harga 7,5 juta atau 8 juta untuk tahun-tahun ini ya, tahun 2024. Kalau mesin sama kaki-kaki, kalau bodi lecet-lecet dikit itu bagus ya, diambil saja lur gitu. Yang penting jenengan bisa memaksimalkan dan melihat bagus apa enggak sih itunya mesinnya gitu, dicocok dipakai itu enak apa enggak gitu. Nah, yang terakhir itu bagian komstir. Nah, teman-teman kalau kalau komstirnya itu gelak-gelek gitu kan, tandanya itu biasanya di sini. Nah, kalau digoyangkan enteng, nah kalau kayak gitu enteng berarti komstirnya aman lur, berarti nggak gelak-gelek. Kemudian dia direm, terus jenengan majukan motornya, itu kalau kalau misalkan ininya nggak jedak-jedok, ya berarti aman komstirnya gitu loh. Terus yang balik lagi ke bagian mesin tadi, nah nanti di tesnya bagian seperti ini lur. Kalau kita masukkan gigi satu ya, coba saya masukkan dulu. Nah, masukkan gigi satu, jenengan tarik belakang bannya, nah tuh nggak kedengar suara yang aneh-aneh kan. Tapi kalau ada suara menggerung, suara yang ditarik ke belakang bannya, nah gitu, dari sebelah kanan, berarti itu gigi sekundernya ataupun bagian yang di dalam, yang blok kanan ini, entah itu gigi sekundernya ataupun rumah koplingnya, itu ada yang kena lur gitu ya. Jadi perlu diperhatikan intinya yang bagian mesin ada suara aneh-aneh atau enggak. Dan ketika dites pun suara mesinnya gerung, ternyata itu biasanya kena, berarti kampas koplingnya gitu ya. Jadi kalau kampas kopling itu biayanya lumayan lur. Ada yang sekitar 200 sampai 300 atau bahkan 400 sampai jasanya, termasuk oli dan lain-lain gitu ya lur. Itu beberapa tips dari saya ya. Nanti diperhatikan, dicek lagi tetap kaki-kaki, bodi, terutama paling utama itu adalah mesinnya. Kalau mesinnya udah enak, kalau mesinnya udah dipakai enak, gigi 1, 2, 3, 4 dicoba enak, kemudian di kaki-kaki juga empuk ya kan. Terus bodi-bodi ya lecet-lecet pemakaian, itu boleh diambil lur gitu ya. Tapi kalau mesinnya aja udah rembes dan lain-lain, itu sudah jangan diambil ya. Karena dengan dia menawarkan, kecuali dia menawarkan surat lengkap tapi harganya 1 juta ataupun 2 juta dengan mesin keadaan seperti itu, kalau dulur pingin ngoprek mesin ataupun membenerin mesinnya dengan budget yang pas, itu boleh gitu ya. Oke, sekian dari saya itu, semoga bermanfaat teman-teman, sehat selalu yang dimana saja, semoga Allah paling sehat dan barokah. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.